Dari sana menghilang, dia muncul dari sebelah sini. Sana Bapak, sempit di sini. Di situ aja. Sempit sini Pak. Di sana longgar, kenapa harus di sini? Sana lah. Di kanan. Suka kali dekat-dekat sama termul. Nah, gitu dong. Aku bukannya bilang apa, Pak. Aku takut dekat sama Bapak. Nanti aku diteriaki termul sama Bapak. Nggak teman lah kita kalau kayak gitu. Kemarin Bapak teriak-teriak termul. Kan. Baru dibilang gitu aja udah merajuk. Sinilah Pak. Iya, teman pun kita. Sini. Bapak. Pak ngomong Pak. Ya, itu aku sudah cek Pak. Ya, pernyataan Bapak yang mengatakan bahwasanya Joko Widodo Pak, itu Bapak yang bawa dari Solo. Ternyata setelah lembur aku 2 hari ini Pak, aku sudah menemukan jawabannya. Ternyata yang bawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta, itu supirnya. Supir Pak, bukan Bapak. Bapak percaya diri kali. Udah 2 hari 2 malam aku lembur biar tahu kalau aku cari. Lebih betul gak yang dibilang Bapak Yusuf Kala ini kan begitu kan? Rupanya aku cek gak ada kebenarannya. Tolong Pak, kalau misalnya bikin bukti, iya kan bukti yang otentik. Nah, setelah Bapak buktinya ada, foto, rekaman, audio, video, ya bawa ke sini Pak. Setelah itu kita minta nanti respon ngecek sama-sama. Iya. Dia kan ahli digital supernatural spirituality. Mana tuh dia bisa membantu gitu loh, biar ini nih termul ini yakin ini semuanya kalau memang betul Bapak yang bawa. Ini termul ini perlu diyakinkan ini Pak. Ya mungkin selama ini termul ini termasuk ini termul paling gendut. Itu nggak yakin karena nggak ada bukti kan. Bung Parbela, sebentar dulu itu. Itu kok dasi sama bajumu kok nggak proporsional? Ya, tahu nggak kalian? Dia udah 2 mal. Pak, sanalah dulu Pak. Kami mau ngobrol-ngobrol dulu ini. Nanti nggak enak ada Bapak kan gitu. Nanti ketahuan Bapak bohong. Kami mau ngobrol-ngobrol di sesama termul. Bapak termul bukan? 2014-2019 ya Bapak termul kan, sekarang kan nggak kan. Ya udah sana dulu Bapak ya. Nanti kalau misalnya aku ada perlu baru ku panggil lagi, oke? Ya, dadah Bapak. Nanti kita mau ngomong-ngomong tentang pembicaraan apa namanya perkataan yang nggak benar itu ya kan, nggak enak ya kan. Disamping pula orangnya ya kan. Ada beberapa kenyataan dan fakta biar tahu kalian ya bahwasanya ya yang bawa Bapak Joko Widodo dari rupanya apa namanya dari Solo ke Jakarta ya kan, itu adalah Bapak Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi. Bapak Hasyim adiknya Bapak Prabowo ya kan. Karena waktu itu ya beliau melihat ada track record seseorang ya yang memang berminat mau jadi gubernur di Jakarta ya, tapi track recordnya bagus. Kita dengarkan ini. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo.
Ini sejarah loh, Pak. Iya. Ini benar, ini Betul, kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Biasanya, ya kalau misalnya ada beli tanah kita, ya biasanya surat dasar itu yang berlaku. Kalaupun ada surat-surat yang terbit, ya setelah ada surat dasar itu, ya itu biasanya nggak dipercaya. Kan begitu. Begitu juga pernyataan-pernyataan, ya pernyataan awal itu dipercaya, bukan pernyataan terakhir. Ya kan begitu. Kalau kita beli beli tanah contohnya, kalau suratmu mana ini kok terbitnya memang ini pertamanya kau tahun berapa? Tahun 1970 punya kau 95. Berarti tahun 70 dong yang punya. Berarti kalau dibilang itu surat palsu, kan begitu. Begitu juga pernyataan ini, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan sampai ini orang mengira ini pernyataan palsu, Pak. Dari kemarin ini Pak Hasyim Muzadi mengatakan, Bapak Hasyim, adiknya Bapak Prabowo, selalu mengatakan bahwasannya yang bawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta itu beliau. Yang membantu adalah Bapak Prabowo. Ya, waktu itu Bapak Joko Widodo tidak didukung oleh partainya sendiri. Kan begitu. Sampai sekarang tidak ada sanggahan. Kan begitu. Nggak ada sanggahan sama sekali. Kok Bapak tiba-tiba... Aduh, ya. Ini lagi nih, dari Romahur Music. Ini fakta ini, biar tahu kalian. Sejarah ini. Sejarah. Tetapi saya menduga tidak terlepas dari keinginan balas budi seorang Pak Jokowi yang sudah diorbitkan oleh Pak Prabowo tahun 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi Presiden. Iya, betul. Jangan lupa kalian 2012 itu, dan saya waktu itu konfirmasi pertama dari Pak Prabowo langsung. Ngapain sini Bapak? Nyempil-nyempil aja. Nanti dipanggil Pak. Kalaupun dipanggil Bapak jangan di sini, di sana. Suka kali Bapak dekat-dekat sama termul. Please lah Pak. Sempit kali di sini Pak. Sempit Pak. Nanti dipanggil Pak. Masuknya jangan dari sini, dari sana. Orang lagi serius ini Pak. Bapak ini orang lagi serius nyempil-nyempil. Pengen tahu aja urusan orang. Ya, saya diundang di Hotel Kempinski, masih Sekretaris Jenderal dulu tahun 2013. Dalam malam yang sama, saya juga diundang oleh Pak Jokowi, masih Gubernur DKI Jakarta waktu itu sebagai Sekretaris Jenderal. Hanya saya keluar dari Kempinski, Pak Jokowi pas kebetulan telepon, saya udah sampai Pancoran, saya harus balik karena Pak Jokowi, Mas tolonglah ketemu gitu. Akhirnya ketemu kita. Dan pertanyaan saya sama, ini Republik mau dibawa kemana Pak kalau Bapak berkuasa? Tentu dengan jawabannya masing-masing. Tapi moral ceritanya di antara yang saya klarifikasi adalah, Pak betul nggak? Karena saya tadi habis dari Pak Prabowo, bahwa Bapak itu pada waktu maju Gubernur DKI diajukan oleh Pak Prabowo, bahkan dibiayai. Dan itu diiyakan. Diiyakan. Udah 2 orang loh yang bilang. Bukan Yusuf Kala yang membawa Bapak Joko Widodo ya dari Solo ke Jakarta, ya nggak ada ceritanya itu. Baru kali ini versinya berbeda kan. Jujurlah aku bilang sama kalian, ya banyak sekarang ini ya orang-orang yang mempersalahkan Bapak Yusuf Kala ini, kan begitu. Ya kalau untuk pernyataan ini beliau itu memang betul-betul diragukan kebenarannya, kan begitu. Nah, sekarang biar tahu kalian ini untuk netizen minta tolong ya, untuk netizen ya minta tolong, kalau kita menghadapi sebuah pernyataan miring dari beberapa tokoh politik ya, jangan pernah sangkut pautkan dengan masa lalu. Adalah menyangkut pautkan masalah adiknya yang korupsi 1,3 triliun
mengatakan bahwasanya Yusuf Kala itu sakit hati karena Bapak Joko Widodo tidak membackup adiknya yang korupsi 1,3 triliun. Ya jujur aja aku bilang sama kalian, kalau Oppo Parbela tahu masalah itu, aku gak akan pernah mengangkat-angkatnya. Gak akan pernah mengungkit-ungkitnya. Yang banyaknya di media sosial biar tahu kalian, itu diungkit-ungkit 1,3 T. Adiknya Bapak Yusuf Kala kemarin itu biar tahu kalian korupsi 1, triliun.